Morning, Julia. Good morning, Aiko. Hai. Oke. Karissa, good morning. Good morning, everyone. Okay, please turn on your camera. I will call your name one by one, and please make sure your camera on, okay? Hai Aiko, good morning. Boleh bantu ingetin teman-temannya yang belum bergabung, kita baru ber-20. Oke, semangat pagi. Mana semangatnya nih yang muncul baru beberapa orang. Hai Valen, good morning. Kiansi, good morning. Reza, good morning. Oke. Let me start to call your name one by one. Oke. Adrian, Mandy, Aiko. Present, Miss. Oke. Bianca. Yes, Miss. Oke, Bianca, thank you. Karissa. Yes, Miss. Oke, Caroline. Yes, Miss. Oke, oh ya, Kenrico, terima kasih infonya. Semoga nanti kameranya baik lagi ya. Darren. Devon. Good morning, Devon. Hai Devon, good morning. Keisha, good morning. Oke, thank you Devon. Keisha, good morning. Fabian. Morning, Miss. Good morning. Please turn on your camera, Fabian. Kameraku error, Miss. Oh, kenapa? Ada tanda silang atau jaringannya? Ada tanda ini, tanda apa itu, tanda seru gitu, Miss. Oh, oke, baiklah. Semoga nanti bisa terbuka kameranya ya. Terima kasih infonya, Fabian. Iya, Miss. Oke, Felicia. Yes, Miss. Oke, please turn on your camera, Felice. Wait, Miss. Oke, we are waiting for you. Filbert. Freya. Yes, Miss. Okay, Freya, please enter your face in the frame so we can see you. Iya. Thank you, Freya. Vinko. Yes, Miss. Okay, Vinko. Thank you. Ichiro. Valen. Hi, Ichiro. Good morning. Morning, Miss. Okay, Valen. Yes, Miss. Okay, Ichiro and Valen. Yeah, okay. Ichiro, please enter your face in the frame so we can see you. Yes, Miss. Oke, boleh agak diturunin kameranya, Nak, biar Ichiro terlihat. Iya, thank you. Jaslyn. Yes, Miss. Oke, where are you, Jaslyn? Oke, continue. Julian. Yes, Miss. Oke, Julian, please turn on your camera. Kebalik Julian. Putar dulu kameranya, putar dulu. Kepalanya Julian menghadap ke bawah itu. Lagi. Iya, sudah. Bukan. Ya, stop. Thank you, Julian. Rapi. Sudah ada dasinya, keren. Julian. Nah, seperti ini, stop. Thank you. Tuh, rapi loh, dasinya sudah ada. Kenrico. Yes, Miss. Oke. Keila.
Yes, Miss. Okay, Kayla. Where is Kayla? Please turn on your camera, Kayla. Iya. Center your face in the frame so we can see you. Sherin. Yes, Miss. Okay, Sherin. Matthew. Yes, Miss. Okay, Matthew. Thank you. Nadine. Yes, Miss. Okay, where are you, Nadine? Please turn on your camera. Oh, Virenhard. Yes, Miss. Virenhard also. Iya, thank you. Center your face in the frame, Virenhard. Could you please center your face in the frame? Geser sedikit, Pak. Kenapa, Virenhard? Pusing ya? Enggak ya. Semoga tetap sehat. Kianzi. Yes, Miss. Oke, Kianzi. Nicole. Nicole. Orlando. Yes, Miss. Oke, thank you. Ime. Yes, Miss. Oke, Ime, please turn on your camera, Ime. Resha. Yes, Miss. Oke, Resha. Tadi Resha join lebih awal loh, teman-teman. Sherlyn. Miss. Oke, Resha, please turn on your camera. Nah, okay, everyone. Today we'll continue our lesson, but before we continue our lesson, let's opening prayer. Sherlyn will lead us. Sherlyn yang akan pimpin kita dalam doa. Okay, please turn on your camera. All of you. Ya, okay, Sherlyn. Nah, thank you Karisa. Iya, oke, Devon. Baik. Kita akan mulai. Boleh pimpin doa, Sherlyn? Mari teman-teman kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami bersyukur bisa berkumpul di Zoom pagi ini untuk belajar bersama. Berkati Miss Ani Tuhan yang akan mengajar kami, kiranya materi yang disampaikan bisa kami mengerti dengan baik. Sekarang kami mau memulai pembelajaran, kiranya Kau pimpin dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, thank you Sherlyn. Ya, sudah dipimpin dalam doa, semoga jaringan internet dan pembelajaran kita hari ini boleh berjalan dengan lancar ya. Oke. Masih ada yang ingat materi kita yang lalu tentang apa ya? Still in pressure in liquid. Of course, ya. Ya, angguk-angguk, mengangguk aja Aiko. Iya, oke. Masih ingat faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi tekanan pada saat cair? Siapa yang masih ingat? Ya. Ya, Sherin. Kedalaman dan Kedalaman, very good. Satu lagi? masa jenis. Masa jenis, very good, Sherin. Ya, jadi tekanan saat cair itu dipengaruhi oleh kedalaman saat cair itu sendiri dan masa jenisnya. Oke. Nah, Miss Ani mau sambil share screen, ya. Kita mau lihat. Tadi Sherin sudah membantu menjelaskan. Ada dua tuh. Hari ini kita masih akan melanjutkan tentang tekanan pada saat cair juga, tapi beda subtopiknya. I hope you can see this screen. Can you see my screen, everyone? Yes, Miss. Oke, yap. Nah, thank you. Kita lihat, ternyata hari ini kita mau belajar tentang hukum Archimedes. Ya, sudah pernah dengar cerita tentang Archimedes? Cuma pernah dengar kata-kata Eureka-nya doang, Miss. Oh, oke, baiklah. Nah, jadi di ceritanya, Miss Ani ceritain lagi sedikit ya. Jadi Archimedes, Bapak Archimedes ini menemukan hukumnya yang akan kita pelajari, ya. Itu berawal dari ketika dia diminta tolongin oleh seorang raja. Ya, raja kan pasti punya mahkota ya. Jadi ketika dia punya mahkota, dia minta tolong orang untuk buatkan dari emas murni. Tapi setelah dibuatkan, kok raja kurang puas, kok kayaknya ada yang aneh ya. Mahkota saya kok agak ringan gitu ya.
Atau rasanya kok bukan emas semua? Akhirnya karena Archimedes itu temannya Raja minta tolong nih sama Archimedes. Coba nih tolong cekin apakah ini benar-benar dibuat dari emas murni atau tidak. Mikir Archimedes ya, kayak mana ya caranya? Tapi Archimedes itu sudah tahu ya tentang konsep density atau massa jenis. The same weight itu belum tentu sama volumenya. Beratnya sama tapi volumenya belum tentu sama gitu kan. Nah dia mau coba nih. Tapi karena pening atau pusing mikirin, mandilah Bapak Archimedes. Masuk ke dalam bak mandi atau sekarang bathtub gitu kan. Ketika dia masuk, kok airnya tumpah. Keluar lagi dari bak mandi. Terus masuk lagi, ternyata permukaannya airnya naik, terus tumpah lagi. Di situ dia bilang, Eureka, akhirnya aku menemukan bahwa ternyata dengan dia masuk ke bak mandi, airnya itu tumpah. Disitulah Bapak Archimedes tahu bahwa volume cair yang tumpah ya atau volume air yang bertambah saat dia masuk ke dalam bak mandi itu setara dengan volume dirinya sendiri. Ya kan kalau kita masuk ke dalam wadah yang airnya penuh, airnya itu akan didorong atau akan digantikan oleh tubuh kita, volume tubuh kita. Kalau misalnya kalian pernah mandi di bathtub gitu kan, airnya nggak terlalu penuh, kalian masuk kok airnya jadi penuh. Nah itu karena volume airnya itu yang bertambah digantikan ya dengan volume diri kita sendiri. Ya, jadi wah, akhirnya Pak Archimedes datang ke raja nih. Dia menunjukkan. Archimedes bawa emas murni yang beratnya sama dengan mahkota. Ketika dimasukkan dalam air, kalian bisa amati ini ada wadah yang berskala. Ketika mahkota dimasukkan, ternyata air yang tumpah itu 2 garis yang panjang ini ya. Tapi ketika yang emas dimasukkan hanya 1,5 garis. Wah, berhasil deh Archimedes menunjukkan bahwa ternyata mahkota raja itu tidak terbuat dari emas murni. Ada campurannya. Wah, raja marah, akhirnya menghukum yang membuat mahkotanya. Tapi dari sini kita belajar. Ternyata lewat bantuan air kita bisa mendapatkan bahwa massa jenis sebuah benda itu bisa berbeda-beda ya. Di kelas 7 juga kalian sudah belajar. Oke, nah tujuan kita mau belajar hari ini, yang pertama kita mau tahu apa sih hukum Archimedes itu. Ya. Terus kita mau menganalisis penerapan hukum Archimedes pada benda yang masuk dalam air itu terapung, melayang dan tenggelam di dalam air dengan benar. Tentunya karena nanti kita akan ada praktek, disiplin, tekun, terus rasa ingin tahu dan tanggung jawab juga perlu dikembangkan. Oke? Nah, kita akan lihat, Miss Ani akan stop sharing dulu. Miss Ani punya satu wadah, apakah terlihat jelas di kalian? Ini ada botol, di dalamnya ada sebuah tabung reaksi. Apakah terlihat? Lihat, Miss. Terlihat ya. Yang kalian lihat, apakah tabung reaksinya masuk ke dalam semua air? Masuk semuanya ke dalam air? Apakah ada bagian tabung reaksi yang muncul di permukaan? Iya. Ada, iya. Oke, nah sekarang bukan sulap, bukan sihir, kita mau lihat. Kalau Miss Ani tekan botolnya, ini kan ada permukaannya di atas. Apakah tabung reaksinya akan makin ke atas atau tabung reaksinya akan turun? Atas. Ke atas, Valen. Yang lain gimana? Orlando, Sherlyn, kemana tabung reaksinya? Sama ke atas? Ke atas, Miss. Ke atas. Baik. Bukan sulap, bukan sihir. Lihatlah ketika saya tekan botolnya. Dan lihat ini air yang di dalam tabung reaksi ya. Ini tidak penuh ke atas. Kita lihat. Airnya bertambah, masuk ke dalam tabung reaksinya. Dan ternyata saudara-saudara, tabung reaksinya ke bawah. Ketika Miss Ani lepaskan lagi tekanan dari botolnya, tabung reaksinya akan kembali ke atas. Oke. Nah,
Ini namanya neraca Cartesius. Jadi apa yang Miss Ani tampilkan ini menunjukkan oh benda itu ada yang terapung, bisa melayang, dan juga bisa tenggelam. Dalam kehidupan kita sehari-hari ini dimanfaatkan loh. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita mau lihat bagaimana sih terapung, melayang, dan tenggelamnya suatu benda di dalam saat cair. Kita akan lakukan praktek. Sudah siapkan alat dan bahannya? Boleh ditunjukkan ke kamera. Nah, atau kalau misalnya kameranya kalian bisa ditundukin, diarahkan ke meja, silakan diperlihatkan karena kalian mengerjakan secara individu. Ya, silakan dilihat lembar kerjanya di Google Classroom. Ya, Valen? Nanti kerjain itunya, eksperimennya nanti off kamera apa nanti di videoin atau nanti langsung di Zoom? Oke, langsung di Zoom ya. Oke, Langsung kalian di Zoom. langsung di Zoom. Kalau misalnya kameranya bisa diarahkan kayak gini, langsung diarahkan ke meja, jadi kelihatan. Oke, nanti kalian bisa sambil ambil fotonya. Oke, kalau nggak bisa kan pakai screenshot gitu ya. Sudah jelas kalian? Oke, ada pertanyaan lagi? Jadi itu ya, kerjainnya sambil open cam ya? Iya, sambil open cam. Jadi Miss Ani sambil langsung amati karena kalian kerjakannya sendiri-sendiri ya. Oke, nanti kecuali kalian lihat LKPD, kalau misalnya biasanya buka tab baru itu kan kamera tertutup. Tapi setelah itu tolong dibuka lagi kameranya ya. Oke, sudah terima semua lembar kerjanya? Sudah? Aiko sudah? Miss Ani coba sharingkan. Ya, Miss Ani coba sharekan lembar kerjanya. Oke, jadi ini semua sudah terima ya. Nah, jadi hari ini kita mau mengerjakan percobaan tentang hukum Archimedes, menentukan peristiwa terapung, melayang, tenggelam suatu benda. Alat dan bahannya kalian sudah siapkan, sudah buat larutan garam. Ya, silahkan dibaca nanti langkah kerjanya karena kalian akan melakukan 3 percobaan, maksudnya dengan 3 kondisi. Ya, siapkan gelas, berisi air, kemudian telurnya, sendok, dan garamnya. Oke, setelah melakukan 1 percobaan, amati, kemudian tulis hasilnya di tabel. Setiap selesai 1 percobaan, tulis dan amati di tabel. Untuk gambar percobaannya, Di telurnya itu tulis apa, Mas? di posisi Diukur ya? telur, boleh diulang Valen Diukur gimana? kayak mana, Mas? Diukur pakai penggaris. Tidak, nah ini kan tidak ada diukur. Posisi telur, jadi kamu lihat saja. Seperti yang tadi ya Miss Ani bilang, kalau ada yang muncul di permukaan berarti dia terapung. Kalau dia masuk ke dalam air berarti dia melayang. Kalau nyampe ke dasar berarti dia tenggelam. Ya, kalian boleh tulis, oh di dasar gelas, oh di dalam air, oh ada yang muncul di permukaan. Gitu. Untuk gambarnya ini setiap percobaan nanti kalian mengambil gambar. Nah, posisinya baik sekali seperti Aiko. Ya, itu sudah bisa terlihat jelas. Nanti kalian silakan ambil foto percobaannya. Bisa dimasukkan langsung di tabel sini, kalau tidak bisa boleh di akhir atau di attachment file. Jelas? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, misalnya stop sharing. Waktunya 20 menit, itu sudah percobaan dan sampai menyelesaikan LKPD. Sekarang 10.50, kita punya waktu sampai 11:10 ya. Silahkan lakukan percobaan. Iya, silahkan diarahkan ke kamera, ke alat dan bahannya. Gimana Aiko? Saya izin ke toilet dulu ya, Miss. Saya takut tuh. Boleh, silahkan. Hati-hati kalau praktikum di meja ya, nanti airnya tumpah, jauhkan dulu device-nya. Ya, kayak Kiansi juga nih. Oke, Kiansi. Silakan lakukan percobaan. Iya, Miss Ani sudah lihat Kiansi. Silakan.
Ayo, yang lain kameranya silakan dibuka. Lihatin ke Miss Ani dulu alat percobaannya. Oke, Valen. Iya. Ichiro. Ya, sip. Valen, kayaknya airnya jangan terlalu penuh. Nanti kalau kamu masukin telur, tumpah nggak itu? Airnya agak dikurangin sedikit. Nah, biar kalau masukin telur nggak tumpah. Disesuaikan dengan gelas yang kalian punya ya. Iya. Oke, Sherlyn juga sudah membuat. Nadine, Caroline gimana? Lagi buat, Miss. Lagi buat, oke. Boleh dibuka dulu kameranya, Nak? Oke, Aiko sudah? Miss, yang air itu udah ada larutan garam atau belum? Belum. Coba lihat itunya. Jadi masih air murni. Ini air yang tanpa garam. Terus kamu masukin telurnya. Itu sudah ada larutan garamnya ya, Aiko ya? Ayo, budayakan dibaca. Oke. Serin, sudah? Sedang melakukan percobaan? Lagi melakukan percobaan, Miss. Oh, oke, baik. Kameranya bisa diarahkan ke percobaannya, Nak? Serin pakai komputer ya? Aku pakai iPad, Miss. Oh, oke. Jadi stand-nya dia nggak bisa yang kayak laptop dia. Oh, iya, ya. Udah, nggak apa-apa. Boleh diangkat sebentar aja, diliatin ke... Oh, iya, ya. Baik. Terima kasih, Serin. Boleh diletakkan lagi ya. Setiap selesai satu percobaan, amati. Boleh kalian tulis dulu di buku, ya. Kalau misalnya jauh dari komputernya. Posisi telurnya di mana? Karisa, Orlando, Firenhard, Vinko, Resha, gimana? Sudah? Ya, semangat Aiko, semangat mengaduk. Oke. Kiansi, boleh dibuka lagi kameranya, Nak? Darren, Filbert, Adrian, gimana? Kiansi sudah percobaan yang keberapa itu? Kedua, Oh ya, good. Wow, udah kelihatan. Miss, Iya. itu yang 10 sendok yang percobaan kedua itu larutan garamnya yang dimasukin ke airnya atau telurnya yang dimasukkan ke dalam larutan garamnya? Larutan garamnya yang ditambahkan ke airnya yang sudah ada telurnya. Jadi tinggal nambahin aja ya. Oke, Miss. Sip. Oke. Halo Bianca, Fabian. Gimana? Sudah selesaikah atau masih sambil melakukan percobaan? Miss, itu cuma dimasukin langsung ditulis di hasilnya aja kan? Yang apa, Nak? Boleh diulang? Yang di hasilnya itu cuma ditulisin gitu aja kan? Iya, dituliskan posisi telurnya, ya. Terus nanti kalian nampilkan gambarnya, ya. Kalau sudah selesai, dijawab pertanyaannya, ya. Yang sudah selesai, kameranya boleh dibuka lagi, ya.
Yuk, yang sudah selesai boleh dibuka kembali kameranya. Biar Miss Ani bisa sambil lihat kalian mengerjakan. Kalau dikasih 10 sendok garam itu bisa Gimana, Ime? kalau misalnya kita tambahin 10 sendok garam diaduk apa gimana, Miss? Apa didiamin aja? Larutan garam, nak. Ime, dibaca. Jadi bukan 10 sendok garam, garamnya hanya 5 sendok. Kamu campur dengan air 15 sendok, diaduk. Jadi buat larutan. Ya. Ime sudah buat larutannya kah? Nanti diaduk. Jadi kalau sudah masukin garam, kalau misalnya belum buat larutannya, berarti 5 sendok garamnya dibagi 2 aja. Kamu masukin dulu sedikit-sedikit sambil diaduk. Pelan-pelan ya, supaya telurnya nggak pecah. Terus lihat perubahan telurnya. Kalau sudah ada perubahan posisi, kamu stop dulu kasih garam. Catat dulu di tabel, terus nanti ditambah lagi. Oke, Ime? Oke, Miss. Iya. Boleh dibuka kameranya yuk. Ini yang Miss Ani lihat, Sherin dan Sherlyn aja. Yang habis dikasih larutan garam langsung ditaruh ya telurnya di dalam gelasnya. Iya, iya. Wah, Aiko sudah selesai, Aiko. Aku ngerjain yang 10 sendok makan dulu, Miss. Karena udah terlanjur garam. Oh, sudah terlanjur. Oh, ya. Baiklah. Ada lagi yang sudah selesai? Lalu ada yang itu tidak ngedrop, itu berarti nggak ada. Kalau mau ada masuk timah, berarti ibu itu timah. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia Oke, Nadine, gambarnya gimana, Miss? Jadi setelah lakukan satu percobaan difoto. Kalau misalnya kalian pakai satu device, di screenshot aja. Pin dulu diri sendiri. Habis itu kalian screenshot, nanti dilampirkan. Bisa ya, Nadine ya? Oke, Nadine. Halo, Nadine. Kalian bukan menggambar, tapi maksudnya masukin fotonya. Boleh, boleh. Foto lewat HP boleh. Nanti tinggal dilampirkan. Oke. Sherlyn selesai? Udah, Kalian Miss. selesai? Oke, silahkan lanjutkan. 10 menit lagi kita selesai ya. Yang sudah selesai, alat dan bahannya nanti dirapikan lagi. Oke. Terus silahkan jawab pertanyaan di lembar kerjanya ya. Olin, Kianzi, Matthew, Devon, apakah sudah selesai? Sudah, Mas. Oke, baik. Kalau sudah selesai, bisa sambil buka kamera lagi? Miss, aku izin toilet dulu ya, Miss. Oh, silakan kalian. Orlando, Julian, sudah selesaikah? Belum. Belum selesai ambil datanya? Lagi lakuin percobaannya. Oh, oke, baik. Oh iya, Olin. Nah, Olin boleh buka kamera dulu, nak. Miss Ani lihat. Lah, garamnya tidak begitu larut, tidak apa-apa. Ya, yang penting sebagian sudah larut dalam air ya.
Boleh bisa diarahkan ke wadahnya, Oli? Oh, pakai laptop, Miss, jadi bisa begini. Oh, itu diangkat. Oh, iya, iya, ya, baik. Itu sudah ditambahkan larutan garam atau garamnya langsung? Udah tambahin larutan garam, Miss. Oh, iya, tidak apa-apa. Ya, itulah hasil percobaannya Olinnya. Kalau misalnya mau ditambahin lagi, boleh. Supaya kamu lihat perubahannya ya. Siap, terima kasih Olin. Teman-temannya masih melayang-layang di udara ya. Renhat, Resha, Pinko, Jaslyn. Gimana percobaannya sudah selesai? Jangan lupa belajar. Oke, Bapak semuanya. Ayo, kameranya dibuka lagi yuk. Ime, Adrian, Gilbert, Darren, Dianka. Aku pakai HP jadi susah, Miss. Oh, Ime pakai HP ya udah. Nanti Ya, setelah sudah sorry tadi aku lagi gituin. gimana Dianka? Tadi Miss manggil aku kan? Iya, betul sayang. Tadi aku lagi gituin. Lagi foto. Lagi isi itunya. Oh, lagi isi LKPD. Oke, baik. Nanti setelah selesai tolong dibuka lagi kameranya ya. Oke, nanti setelah selesai ada perwakilan 2 orang yang akan menyampaikan hasil percobaan ya. Teman-teman yang lain nanti akan mengamati. Yang 5 sendok garam sama 5 sendok air tuh dipisah ya, Miss. Dicampur, Nak, dicampur. Garamnya dicampur sama airnya. Rea, sudah selesai? Halo, Freya. Oke, yang belum selesai melakukan percobaan, boleh raise hand. Oke, ya. Aiko, yang lain sudah selesai ya? Sedang mengisi LKPD. Oh, Firenhard juga belum. Orlando. Karisa, oke. Boleh lebih cepat ya? Resha juga belum, oke. Masih ada waktu 5 menit lagi. Nah, udah boleh turun tangannya. Ya, Resha. Adrian, Filbert sudah selesai? Belum, Miss. Oh, oke. Belum, Miss. Sampai di mana? Boleh dibuka dulu kameranya biar Miss Ani bisa lihat, nah. Adrian, Filbert. Yuk, teman-teman udah bisa selesai, kalian juga pasti bisa. Yuk. Oke, sedikit lagi waktunya, 4 menit untuk percobaan. Yuk, teman-teman yang sudah selesai, bisa dibuka kembali kameranya. Yang lain juga semangat.
Teman-teman bisa, kalian juga pasti bisa selesai. Ayo. Oke, Karisa sudah selesai. Miss, Yes, Valen? itu ada typo ya, Miss, di itunya, di AKPD-nya. Oke, Miss Ani cek. Di mana yang di mana, Nak? Yang langkah kerja nomor 2 itu. Masuk campurkan 5 sendok makan garam 5 sendok makan garam dan 15 sendok makan air. 15, Miss. Iya, tidak apa-apa. Itu disesuaikan dengan kalian ya. Jadi tadi kan membuat larutan garam pakai 5 sendok makan garam terus dicampurkan air. Itu kurang lebih 15 sendok makan air. Atau kalau misalnya kalian tidak pakai sendoknya, diperkirakan saja sekitar hanya 1/4 gelas airnya. Miss, tadi aku cuma pakai 5 sendok makan. Air. Oh, enggak apa-apa. Tidak apa-apa. Itu, Miss. 4 sendok makan garam dan 5 sendok makan air kayak Oh kemarin. iya. Iya, tidak apa-apa. Jadi tabelnya kayak mana, Miss? Di tabelnya nanti tinggal disesuaikan ya, Valen. Oke, Miss. Oke, terima kasih. Sesuainya kayak mana, Miss? Kamu tulis yang kamu masukkan, jadi berapa sendok makan larutan garamnya untuk yang percobaan kedua dan yang ketiganya berapa sendok makan. Oke, Miss. Oke, baik. Miss, langkah kerja yang ketiga itu maksudnya masukin telur ke dalam gelas yang berisi air yang ada garamnya itu ya, Miss? Caranya sama. Yang pertama kan kamu masukkan dulu telurnya ke dalam air yang tanpa garam, diamati. Habis itu kamu tambahkan larutan garam. Kalau misalnya kan tuliskan dibuat dalam larutan garam. Kalau misalnya belum buat larutannya, kamu masukkan beberapa sendok. 2 sendok gitu kamu aduk, amati. Setelah itu tambahkan garam lagi, kamu aduk lagi terus diamati posisinya. Gitu ya. Oke, Miss. Oke. Oke, Sherin, silakan. Oke, misalnya kasih tambahan waktu 5 menit lagi. Setelah itu selesai ya. Kita mau dengarkan hasil dari percobaan yang kalian sudah lakukan. Oke? Oh, yang pertama itu masukin telurnya dalam air murni ya, Miss? Iya, betul, Ime. Ime belum lakukan percobaannya, Nak? Lagi lakuin, Miss. Oh ya, bisa ya. Oke, yang sudah selesai, silakan kembali dibuka kameranya. Oke, Sherlyn, Valen, Karisa, Filbert, Bianca, Freya, Simko, sudah selesai kah? Julian, Orlando. Lagi mengisi LKPD. Oke, baik. Siapa lagi yang belum selesai percobaannya? Boleh raise hand. Yang percobaan. Oke, selesai? Kenzi, Karisa, Renhard. Ini udah nggak ada yang resen, berarti percobaan udah selesai ya. Tinggal melengkapi LKPD. Oke, 4 menit lagi. Dalam 4 menit kita selesai.
Ya, sudah ada beberapa yang Miss Ani terima sudah mengumpulkan laporannya. Yang lain juga bisa. Ayo, bisa. Oke, selesai ya. Silakan semuanya buka kamera lagi yuk. Devon, Matthew, Nadine, Aiko, Olin, Orlando. Oke, Aiko. Selesai Aiko? Miss, Iya. Bianca? I forget to take the picture. Oh, that's okay. I think, can you take the last picture now? Bianca? Miss, I threw away photo already. Oh, ya, that's okay. Baiklah. Tidak apa-apa. Yang lain yang masih bisa, yang masih percobaannya masih di dekatnya, silakan ambil fotonya ya. Karena tidak semuanya misalnya bisa lihat. Okay. If you have finished everyone, please turn on again your camera. Oke, Miss Ani mau minta tolong 2 orang yang akan presentasi. Valen udah selesai, Valen? Sudah, Valen? Aiko juga sudah selesai? Oke. Nanti kita akan dengarkan presentasi, sharing dari Valen dan Aiko ya. Sharing sudah selesai, sharing? Udah, Miss. Oh, sudah, oke. Valen sudah selesai atau belum, Valen? Sudah selesai. Sudah, oke. Baik. Teman-teman sudah selesai semua ambil data? Nanti boleh sambil melengkapi lagi LKPD-nya. Ya, silakan dibuka kameranya yuk. Kita mau dengerin dari Aiko dulu. Silakan Aiko. Oh ya, karena waktu kita terbatas, tinggal 16 menit, berarti perwakilan 1 orang aja ya. Nanti Miss Ani lihat dari laporan kalian. Oke, Aiko, silakan. Yes. Aiko mau share screen? Miss Ani jadiin host. Oke? Yes, please, Aiko. Yang lain silakan mengamati. Sudah kelihatan ya, Miss? Ya, sudah. Oke. Analisa hasil percobaan dari tabel. Yang ini dijelasin ya, Miss? Oh, silakan. Jika keterangannya hanya air, maka posisi telur akan ada di dasar airnya, seperti di gambar tersebut. Oke. Yang kedua adalah jika ada 10 sendok makan larutan garam, maka telur akan di permukaan air, di atas gitu. Oke. Kalau ditambahin 5 sendok makan lagi, ya juga di permukaan air, di atas. Oh, oke. Bagaimana posisi telur di dalam gelas saat air ditambahkan larutan garam 10 sendok makan dan 15 sendok makan? Jawabnya, telurnya naik atau mengapung ke atas permukaan air. Kedua adalah, apa fungsi garam dalam percobaan tersebut? Garam menambahkan massa jenis air sehingga air memiliki massa jenis yang lebih besar daripada telur. Ketiga, hal apa saja yang mempengaruhi terapung, melayang, dan tenggelam suatu benda?
Menurut saya massa jenis, densitas suatu benda, dan volumenya. Jadi dari praktikum ini saya mengetahui bahwa yang mempengaruhi terapung, melayang, dan tenggelam suatu benda adalah massa jenis, densitas, dan volume suatu benda. Dalam praktikum, garam dapat menambahkan densitas air yang membuat air memiliki densitas yang lebih besar dibanding telur, sehingga telur mengapung. Dan dengan volume telur di dalam air, permukaan air akan naik. Terima kasih sudah mendengarkan. Thank you, Aiko. Yuk, kasih reaction boleh. Claps atau apapun. Yeay, great job, Aiko. Thank you so much. Ya, itu perwakilan dari Aiko ya. Teman-teman gimana? Apakah percobaan yang kalian lakukan juga mirip atau seperti yang dilakukan Aiko? Valen, Sherin, Sherlyn, Orlando? Apakah ada perubahan posisi pada telur yang kalian masukkan ke dalam air? Ada, Mas. Ada, oke. Baik, karena waktu kita terbatas, jadi kita dengarkan dari Aiko ya. Nah, Miss Ani mau lanjutkan, jadi dari yang hasil kalian sudah dapatkan, kita akan bahas bareng-bareng tentang Archimedes itu sendiri ya. Tadi kalian sudah dapat telur, kalau airnya ditambahin garam ternyata akan membuat si telurnya jadi terangkat. Oke, I will share the screen. Can you see my screen, everyone? Yes, Miss. Oke, thank you. Nah, jadi apa yang telur alami di dalam air yang kalian tambahkan garam itu juga bisa kita rasakan ya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya pernah berenang, kalian? Iya, kalau kita berenang kita itu bisa terapung atau berada di permukaan air. Bahkan kita juga bisa masuk ke dalam air ya kan, menyelam seperti itu. Pernah nggak ngerasain ketika bantuin teman nih, ngajarin teman berenang, gampang narik temennya, atau kita gendong temennya lebih gampang ketika di air? Pernah? Oke, Sherlyn mengangguk. Ya boleh unmute mikrofon kalau kalian menjawab ya. Tahu nggak itu kenapa? Kok lebih mudah? Aiko jelasin tadi density itu mempengaruhi density dengan massa jenis sama ya. Nah, di dalam air, kalau kita berada di air, ternyata kita bisa mengangkat benda itu lebih mudah karena ada gaya apung atau gaya angkat air. Gaya yang mendorong benda ke atas. Bukan berarti massanya berkurang, tetapi karena ada dorongan benda yang ke atas. Arahnya berlawanan dengan arah gaya berat benda itu sendiri. Nah, di Archimedes ya yang sudah kalian lakukan, terus apa yang Bapak Archimedes lakukan sebelumnya, benda yang tercelup ya, benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam cair akan mengalami gaya ke atas atau gaya apung yang besarnya sama dengan berat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Gitu ya. Jadi secara matematis bisa dituliskan seperti ini. Jadi di awal kalau misalnya kita punya benda yang ditimbang di udara gitu ya, maksudnya kita nimbang tanpa di dalam air, terbacanya misalnya ini 50 Newton. Terus ketika kita timbang, bendanya kita masukkan ke dalam air, oh yang terbaca jadi tinggal 45 Newton. Ini artinya ada gaya yang mendorong benda ke atas yang ada di air. Disebut gaya apung atau buoyant force. Gaya angkat si air. Besarnya gaya angkat si air itu didapat dari berat benda di udara dikurang berat benda yang ada di air itu sendiri. Berapa gaya angkat yang diberikan oleh air pada gambar ini? 50 and 45 Newton, berarti gaya apungnya berapa? How many? Newton. 5 Newton ya. 5 Newton ya. Jadi 5 Newton gaya yang diberikan oleh si air. Nah, yang lain kalau itu tadi ditimbang di air dan di udara. Karena tadi Aiko juga sampaikan ada density-nya. Ternyata besar gaya apung juga bisa dipengaruhi oleh density atau massa jenis, percepatan gravitasi, acceleration due to gravity, and volume of the object. Volume benda yang tercelup ke dalam air. Percobaan kalian tadi, telur masuk semua ke dalam air kan ya pertama. Terus
ketika sudah ditambahin garam, ada permukaan yang muncul di atas air, di permukaan air. Berarti kan tidak seluruh bagian telurnya tercelup. Di dalam Archimedes, kalau kita nanti menghitung, itu hanya volume benda yang masuk ke dalam air. Ya, jadi ada gaya apung, massa jenis, percepatan gravitasi, dan volume benda yang tercelup. Ada 3 keadaan benda di dalam air seperti yang kalian sudah lakukan tadi. Kalau dia floating, terapung, artinya ada bagian objek atau benda yang muncul di permukaan air. It means buoyancy force lebih besar, bigger than the weight of object, lebih besar daripada berat bendanya. Itu kalau dia terapung. So density of the object-nya juga lebih kecil jadinya. Kalau dia beratnya lebih kecil daripada gaya apungnya, maka massa jenisnya juga lebih kecil daripada massa jenis cair. Sedangkan ketika bendanya melayang atau berada di dalam air, melayang itu tidak selalu di tengah ya. Tapi dia masuk semua ke dalam air, berarti buoyancy force-nya equals to the weight of the object-nya. Bisa sama atau mendekati. Oke. Nah, berarti massa jenis objeknya juga sama atau mendekati dengan massa jenis cairnya. Nah, yang terakhir, kalau dia posisinya tenggelam, berarti gaya angkat airnya atau buoyancy force-nya lebih kecil daripada gaya berat bendanya. Jadi massa jenis cairnya juga lebih kecil daripada massa jenis bendanya. Begitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Cukup jelas untuk kondisi terapung, melayang, dan tenggelam? Oke. Iya, baik. Nah, ini beberapa penerapan hukum Archimedes. Jadi di awal tadi ketika kita menggunakan neraca Kartesius, prinsip ini digunakan juga oleh kapal selam. Ya. Jadi kapal selam itu bisa terapung, melayang, dan tenggelam di dalam air. Ini ada videonya. Jadi untuk yang kapal selam, bagaimana prosesnya dia tenggelam, terapung, dan melayang, kita akan lihat sebentar, hanya 1 menit. Semoga suaranya terdengar. Apakah suaranya terdengar, anak-anak? Terdengar ya? Wow, akhirnya aku tahu bagaimana kapal selam dapat menyelam ke dalam laut lalu mengapung kembali. Kapal selam memiliki katup udara, udara bertekanan, lubang penggenang, dan tangki pemberat di antara lambung dalam dan lambung luar. Agar dapat menyelam, tangki pemberat diisi dengan air laut, sehingga berat kapal bertambah besar dan massa jenis kapal selam lebih besar daripada massa jenis air laut. Dan untuk mengapung kembali, air laut dikeluarkan dari tangki pemberat supaya massa jenis kapal selam lebih kecil daripada massa jenis air laut di sekitarnya. Sampai jumpa. Oke, jadi seperti itu ya untuk kapal selam. Ya, misalnya stop sharing sebentar. Oke, jadi beberapa penerapan hukum Archimedes yang tadi, misalnya sharing lagi. Di kapal selam, ya ini yang paling memanfaatkan tentang hukum Archimedes. Terus ada kapal laut juga. Kapal sebesar ini bisa terapung di permukaan air karena massa jenis totalnya, ya, kemudian gaya angkat airnya itu menjadi lebih besar daripada massa jenis si kapal. Itu yang menyebabkan kapalnya juga bisa terapung di air. Nah, di sini ada jembatan ponton yang dibuat dari wadah-wadah kosong sehingga dia bisa terapung di air. Balon udara juga itu memanfaatkan penerapan hukum Archimedes. Ya. Baik, anak-anak kita lihat satu soal. Nah, kita latihan yuk. Tadi kan sudah ada cara mencari gaya apung.
atau gaya angkat air dari benda yang ditimbang di udara dan di dalam air. Maka dari gambar ini, berdasarkan hasil pengukuran yang ditunjukkan, gaya ke atas yang diterima benda di dalam air adalah berapa Newton? Berapa, Sherlyn? Kalau 22 Newton. Berapa? 7. 7 Newton. Betul. Ya, jangan ragu-ragu. Ketika ditimbang di udara 22 Newton, ditimbang di air ternyata 15 Newton, maka gaya angkat air yang didapatkan oleh objek ini atau bendanya adalah 7 Newton. Oke, sampai di sini jelas? Ada pertanyaan? Halo everyone, boleh unmute mikrofonnya? Sudah jelas, Valen. Oke, baik. Karena kita sudah selesai, ada soal yang perlu kalian kerjakan di rumah. Ya, Miss Ani tampilkan sebentar. Oke, ini juga Miss Ani kirimkan di Google Classroom. Kalian bisa langsung kerjakan di sini karena ini bentuknya multiple choices. Kalian bisa langsung kerjakan. Ada 3 soal. Silahkan dicoba. Ya, kalau ini berdasarkan apa yang kalian coba tadi, ya kurang lebih sama. Kemudian ini ada beberapa soal. Jika ada yang belum jelas, nanti kalian bisa tanya ke Miss Ani ya. Kita ketemu lagi di hari Rabu. Berarti nanti kita akan bahas bareng, kemudian kita akan lanjut materi yang terakhir nanti. Oke, kita akan melanjutkan materinya di hari Rabu. Baik, Miss Ani akan stop sharing dulu. Oke, anak-anak, terima kasih banyak. Kalian sudah mengerjakan. Terima kasih juga tadi perwakilan Aiko, keren ya. Sudah melakukan percobaan, Sherin, Valen, Sherly, Nadine, Karissa, Orlando, dan semuanya. Yang mempengaruhi benda terapung melayang tenggelam adalah apa aja? Air Massa jenis air dan volume benda. Oh, volume benda. Oke, Valen. Terima kasih banyak, Valen. Ya, baik. Terima kasih buat semuanya. Kalian hebat. Miss Ani masih tunggu buat yang belum mengumpulkan LKPD-nya. Ya, jika ada kesulitan silahkan bertanya ya. Materi kita selanjutnya adalah tekanan gas. Itu materi yang paling terakhir. Karena kita sudah selesai untuk pressure and liquid sudah selesai, terakhir di Archimedes. Next meeting Wednesday berarti tekanan gas. Ya, jadi soal latihan yang tadi silahkan dikerjakan, kemudian dikumpulkan. Ya, nah ada pertanyaan sebelum kita tutup kelas hari ini? Tidak ada. Oke, sebelum kita tutup kelas, kita akan berdoa dulu. Devon, boleh dibuka kameranya? Yes, thank you. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih telah menyertai kami selama pembelajaran fisika tadi. Semoga kita dapat mengambil ilmu yang diajarkan guru tadi. Kami minta maaf Tuhan jika kami ada lalai dalam memperhatikan pelajaran tadi. Terima kasih banyak Tuhan. Amin. Amin. Devon, terima kasih sudah memimpin kita doa penutup. Baik, anak-anak terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di hari Rabu. Sukses buat kalian. Terima kasih, kalian hebat. Sampai ketemu lagi. Tuhan berkati. Oke, bye Nadine, bye Aiko, Sherlyn, Valen, Matthew, Devon, Resha. Bye.